Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azuri Kristaditya dari Kelompok Identitas Nasional. Dan dalam video ini saya ingin merefleksikan isu oknum judi online yang diangkat sebagai pengelola keuangan. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya integritas birokrasi dan penegakan hukum di negara kita. Bagaimana mungkin seseorang yang terlibat dalam tindakan ilegal justru diberi kepercayaan mengelola keuangan? Hal ini bukan hanya menciderai etika jabatan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Fenomena tersebut mengabarkan bahwa hukum belum dijalankan secara adil. Jika hukum hanya tegas kepada rakyat biasa, tetapi longgar terhadap orang yang memiliki kedudukan, maka budaya korupsi akan semakin tumbuh. Negara membutuhkan aparat yang bersih, bukan oknum bermasalah yang mengelola keuangan publik. Disinilah pentingnya menegakkan hukum yang adil dan menumbuhkan budaya anti korupsi. Integritas bukan pilihan, tetapi syarat mutlak untuk menjaga masa depan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama Bapak siapa, Pak? Pak Samsudin. Jadi saya mau bertanya nih, Pak. Kalau yang main judi online ini megang jabatan pengelola keuangan, dampaknya ke masyarakat itu gimana sih, Pak? Ya, dampaknya nanti otomatis keuangan bermasalah, perencanaan keuangan bermasalah, intinya pasti terpakai ke dalam dipakai ke Terus pertanyaan terakhir nih, Pak. Langkah apa nih, Pak, biar yang megang jabatan ini bukan orang yang sembarangan gitu, Pak? Tidak seperti tadi misalnya orang yang main judi online gitu, Pak. itu kan kesepakatan dalam kelompok ya bisa diseleksi yang terbaik. Intinya jangan sampai orang yang terkait punya kebiasaan judi online dijadikan jabatan, program jabatan. Tapi dampaknya nanti akan keluar. Oh ya, lagi nih, Pak. Pak, ada pesan nggak buat orang yang suka korupsi? Mana? Ada pesan nggak buat orang yang suka korupsi? Orang itu sih kayak apa ya? Intinya pastinya nanti dia buat makan, nggak tahu masa sih barang yang dikorupsi makan lah ya. Lagi barangnya kalau masih dalam pendidikan sampai. Oke, sekarang kita akan melakukan wawancara pertanyaan mengenai tentang orang yang diangkat sebagai pengurus atau pengelola uang, tetapi dia orang yang memainkan judi online. Jadi pertanyaan pertama itu, menurut Anda, kalau orang yang suka main judi online dijadikan pengelola uang kampus, apa salahnya secara moral dan kenapa kita harus memilih orang yang jujur untuk jabatan itu? Ya, secara moral itu memang salah sih secara moral. Kenapa? Soalnya jurinya aktivitas yang memerlukan namanya uang atau beberapa barang untuk sebagai taruhannya. Nah, ini merupakan aktivitas ilegal. Judi saja aktivitas ilegal, apalagi judi online yang menggunakan internet dan permainannya banyak gitu kan. Nah, kalau kita harus cari pejabat atau orang yang bisa kita amanahi untuk menjaga uang kita itu, untuk mengurus dana-dana itu. Nah, seandainya orang itu main judi, ada kemungkinan pada saat dia ingin bertaruh, dia tidak punya dana yang cukup, dia bisa mungkin ada hasutan untuk akhirnya dia mengambil uang dana dari misalnya dana kampus atau dana dari hal lainnya gitu. Oh iya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, bahaya apa yang bisa terjadi pada kampus kalau pengelola uangnya adalah pemain judi? Apa usul Anda supaya kedepannya kampus bisa lebih hati-hati lagi dalam memilih orang? Ya, mungkin kita lihat dulu ya dari segi ekonominya, mungkin dia bagaimana orangnya bercukup atau tidak. Setelah itu kita lihat apakah dia memang secara jejak digitalnya dia pernah melakukan permainan judi yang kita lihat kan dari lingkungannya dia main judi atau
judi online atau judi biasa gitu kan, supaya kita tahu orang ini bisa atau enggak. Yang kedua tuh kita harus melakukan namanya kayak pembimbingan atau penyuluhan agar beberapa orang itu tidak bermain judi. Jadi kita bisa mengambil pejabat-pejabat atau mengambil orang kepercayaan untuk memegang dana kampus ini. Oh. Ya, sekarang untuk pertanyaan terakhir, kenapa penting banget bagi kampus itu untuk selalu menjunjung aturan yang adil dan memilih orang yang bersih dari korupsi untuk mengisi posisi jabatan? Dan menurut kakak nih, apa tujuannya? Iya, kalau secara adil sih bagus. Karena kalau misalnya di atas saja sudah nggak adil, bagian di bawahnya kan. Nah, jadi pejabatnya aja harus berlaku adil karena sebagai tuntunan untuk mahasiswa dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu kita harus mencari memang orang yang benar-benar dapat diamanahi dan juga bertanggung jawab terhadap dana kampus yang ada, supaya dana kampus ini tidak diselewengkan, akhirnya terjadi skandal mengenai dana kampus ini. Jadi begitu. Oke, sepertinya cukup ya. Terima kasih Kak Robi. Jadi dari hasil wawancara yang kita dapatkan, yang pertama dari buruh sipil atau masyarakat dan yang kedua dari mahasiswa, dapat kita simpulkan bahwa pentingnya hukum yang adil dan budaya anti korupsi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita semua berharap hidup dalam lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera. Namun, semua itu hanya bisa terwujud jika hukum ditegakkan secara adil dan masyarakat memiliki budaya yang bersih dari korupsi. Tanpa keadilan dan integritas, bangsa akan kehilangan arah dan kepercayaan rakyat akan melemah. Hukum yang adil bukan hanya sekedar aturan tertulis. Hukum yang adil adalah hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapapun yang melanggar harus diproses dengan benar. Ketika hukum berlaku secara konsisten, maka masyarakat merasa terlindungi. Setiap individu memiliki hak yang sama, tidak ada yang diistimewakan dan tidak ada yang dianaktirikan. Keadilan, hukum juga berfungsi sebagai fondasi kehidupan sosial. Dengan hukum yang adil, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rasa aman. Pelanggaran dapat diminimalkan dan konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan. Negara yang hukumnya kuat akan memiliki warganya yang tertib dan taat aturan. Selain hukum yang adil, bangsa yang maju membutuhkan budaya anti korupsi. Korupsi bukan hanya soal mengambil uang negara, tetapi juga mengenai penyalahgunaan amanah dan kepercayaan. Korupsi merusak nilai kejujuran, menciptakan ketidakadilan, serta menghambat pembangunan sifat atau pembangunan. Ketika korupsi terjadi, dampaknya terasa di banyak aspek, seperti pendidikan menjadi tidak merata, pelayanan publik menjadi buruk, fasilitas umum terabaikan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat melemah. Karena itu, budaya anti korupsi harus menjadi bagian dari karakter bangsa, bukan hanya slogan semata. Budaya anti korupsi sebenarnya dimulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu belajar jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Bahkan dalam kelompok kecil sekalipun seperti organisasi mahasiswa, pemilihan pengelolaan keuangan harus diberikan kepada orang yang memiliki integritas. Orang yang terbiasa berjudi atau menyalahgunakan uang jelas tidak layak dipercaya memegang jabatan penting. Pesan sederhana ini mengingatkan kita bahwa membangun bangsa dan bersih dimulai dari diri kita sendiri. Jika sejak masa pendidikan kita sudah terbiasa jujur dan berperilaku baik, maka kelak ketika memegang jabatan besar kita tidak mudah tergoda untuk korupsi. Jadi dapat disimpulkan dari semuanya, yaitu hukum yang adil dan budaya anti korupsi bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara. Jika kita ingin Indonesia menjadi negara yang maju dan bermartabat, maka kita harus menegakkan keadilan, menanamkan integritas sejak dini. Saat setiap individu menjaga amanahnya, bangsa ini akan melangkah menuju masa depan yang lebih terang.